bahwa saya kena corona. Nah, yang jadi jebakan maut, kalau ketakutan kemudian minta dicek swab inilah, pasti dikasih obat beracun itu. Ini Polda Metro Jaya akhirnya menangkap Dr. Lois pada hari Minggu, tanggal 11 Juli tahun 2021, sore kemarin terkait tanggapannya mengenai COVID-19. Dia menyangkal keberadaan COVID-19 dan berbagai statemen lain yang menyebabkan keributan di kalangan masyarakat. Sementara Dr. Tirta yang diminta sebagai saksi ahli sedikit menjelaskan bahwa pelanggaran pidana yang dilakukan Dr. Lois beberapa hari terakhir dianggap menghalangi penanganan wabah COVID-19 di Indonesia dan melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit. Pemilik nama asli Lois Owen ini diketahui ternyata tidak berstatus dokter. Surat tanda registrasi diketahui sudah tidak aktif sejak 2017. Tidak hanya itu, Dr. Lois ternyata juga tidak terdaftar PBIDI atau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Sosok Dr. Lois sebenarnya sudah lama berkicau di Twitter dan media sosial lain seperti Instagram. Namun didiamkan oleh IDI dan dokter-dokter lain yang masih aktif sebab dikira fake akun saja. Sebab mereka tidak ada informasi alamat, lokasi tempat tinggal atau domisilinya yang sebenarnya, sekaligus juga tidak pernah praktik dan tidak menangani pasien COVID-19. Ia juga tidak ada dalam daftar relawan pandemi. Oleh karena itu, IDI tidak begitu berfokus padanya namun fokus menangani masalah COVID-19. Dr. Lois Owen mengaku saat ini tidak melakukan praktik. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, UKI, tahun 2004. Setelah itu Dr. Lois Owen melanjutkan pendidikan mengenai anti-aging medicine di Malaysia. Meski begitu, bidang keilmuan yang diambil oleh Dr. Lois Owen saat ini masih belum diakui di Indonesia sebagai bidang keilmuan spesialis. Sehingga pendidikannya di Malaysia dinilai hanya setara dengan S2. Jika ditilik dari alma mater dan namanya, kemungkinan besar Dr. Lois beragama Nasrani. Namun lagi-lagi hal ini belum dikonfirmasi lebih lanjut.